Halo, apa kabar? Semoga semua tetap semangat dan dalam keadaan sehat. Video ini masih menjadi bagian dari seri mata kuliah OSD. Dalam materi video kali ini akan diberikan materi pengimplementasian konsep inheritance pada Java. Anda akan mengenal subkelas dan superkelas serta implikasi dari hubungan antar kelas tersebut. Objektif materi yang akan dicapai melalui pembelajaran pada video ini adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep inheritance pada Java. Jika terdapat pertanyaan seputar materi ini, Anda bisa memberikan komentar pada bagian bawah video YouTube ini. Pada praktikum kali ini, kita akan mempraktekkan penggunaan konsep inheritance pada Java. Untuk itu, Anda membuat sebuah project baru pada sebuah folder dalam komputer Anda. Pada project baru ini, Anda tambahkan sebuah kelas yang diberi nama penduduk. Nah, setelah kelas penduduk ini muncul di layar Anda hilangkan metode main-nya, kemudian Anda menambahkan 4 atribut baru, yaitu public string nick, private string nomor kakak, private string nama, serta private string alamat. Setelah itu Anda bisa menambahkan getter-setter untuk masing-masing atribut ini dengan menggunakan menu Source, Insert Code, kemudian Anda pilih getter-setter. Nah, pada layar Anda bisa melihat bahwa atribut penduduk sudah lengkap beserta dengan getter-setternya. Berikutnya kita menambahkan sebuah kelas baru yang diberi nama mahasiswa. Pada kelas mahasiswa ini, kita membuatnya menjadi sebuah subkelas dengan menggunakan kata kunci extends yang diikuti dengan nama superkelasnya yaitu penduduk. Nah, untuk menguji kedua kelas tersebut, kita akan menambahkan sebuah kelas baru yang kita beri nama inheritance driver. Yang Anda lakukan pada kelas inheritance driver adalah mendefinisikan metode public static void main yang di dalamnya nantinya akan kita buat instansiasi objek penduduk dan mahasiswa. Objek dari kelas penduduk kita beri nama citizen, sedangkan objek dari kelas mahasiswa kita beri nama TikTok. Nah, setelah itu jalankan programnya. Pada konsol bisa Anda lihat bahwa tidak muncul apa-apa, karena pada saat instansiasi tidak terjadi proses penulisan teks ke dalam konsol. Nah, berikutnya kita akan melihat bahwa semua atribut yang dimiliki oleh superkelas penduduk nantinya akan diwarisi secara langsung oleh subkelas mahasiswa. Untuk membuktikan hal tersebut, kita akan memanggil atribut nick pada mahasiswa TikTok. Kemudian kita beri value 127.127.001. Kemudian nilai dari atribut nick tersebut akan kita tampilkan ke konsol dengan menggunakan system.out.println. Nah, Anda bisa lihat walaupun atribut nick tidak dideklarasikan pada subkelas mahasiswa, tapi karena dia mewarisi semua atribut yang dimiliki oleh penduduk, maka Anda bisa langsung memanggil atribut tersebut seperti pemanggilan atribut pada umumnya. Nah, itu dia tadi tentang atribut. Bagaimana dengan metode? Apakah metode juga diwarisi langsung oleh mahasiswa dari superkelas penduduknya? Di sini yang kita lakukan adalah melakukan pemanggilan metode getNick pada objek TikTok.
Nah, setelah dijalankan, Anda bisa melihat bahwa hasilnya adalah Anda bisa memanggil metode getNick pada objek TikTok. Padahal, pada kelas mahasiswa sebelumnya tidak ada deklarasi metode getNick. Metode getNick tersebut didapatkan dari pewarisan metode superkelas penduduk. Baik, berikutnya yang kita lakukan adalah menambahkan atribut baru pada subkelas mahasiswa. Di sini kita menambahkan dua buah atribut, yaitu NIM dan tahun masuk. Setelah itu, kita menambahkan GetterSetter untuk kedua atribut tersebut. Sesuai konsep, pada subkelas kita menambahkan atribut baru yang tidak dapat ditemukan pada superkelasnya. Nah, sekarang kita mencoba untuk mengassign nilai pada atribut NIM dan kemudian menampilkan isinya ke layar dengan melakukan pemanggilan metode getNIM. Di layar Anda bisa lihat bahwa terjadi kesalahan karena atribut NIM itu kita set dengan modifier private. Jadi untuk pengaksesan value-nya dan juga untuk modifikasi value-nya, itu hanya bisa dilakukan melalui GetterSetter-nya. Oke, sekarang kita lihat hasilnya pada konsol. Anda bisa lihat bahwa objek mahasiswa bisa memiliki atribut baru yang tidak dimiliki oleh superkelasnya. Hal ini sesuai dengan konsep yang sudah dipelajari pada kelas teori. Berikutnya yang akan kita lakukan adalah melakukan pemanggilan konstruktor yang dimiliki oleh superkelas melalui konstruktor subkelas mahasiswa. Pada kelas penduduk, Anda menambahkan konstruktor tanpa parameter ke dalam kode program. Kemudian di dalamnya Anda tambahkan statement untuk pencetakan tulisan ini konstruktor penduduk yang nantinya akan ditampilkan pada konsol. Kemudian pada kelas mahasiswa Anda menambahkan konstruktor tanpa parameter. Pada konstruktor tanpa parameter mahasiswa tersebut, Anda memanggil metode super. Metode ini bertujuan untuk memanggil konstruktor yang dimiliki oleh superkelas. Supaya perbedaannya terlihat jelas, maka pada konstruktor mahasiswa ini juga kita tambahkan kode program untuk mencetak tulisan ini konstruktor mahasiswa ke layar. Nah, setelah selesai, Anda bisa coba jalankan programnya dan mengamati hasilnya. Pada kode program, Anda bisa melihat saya melakukan instansiasi penduduk dan mahasiswa, dan hasilnya pada konsol terdapat tulisan ini konstruktor penduduk yang merupakan hasil instansiasi dari kelas penduduk. Kemudian diikuti tulisan ini konstruktor penduduk, ini konstruktor mahasiswa, yang merupakan hasil dari pengeksekusian kode program pada konstruktor subkelas mahasiswa. Baris ini konstruktor penduduk merupakan hasil dari pemanggilan konstruktor superkelas penduduk di dalam konstruktor subkelas mahasiswa. Oke, berikutnya kita akan mencontohkan penggunaan method overriding. Method overriding merupakan konsep di mana subkelas dapat mengubah perilaku dari sebuah metode yang diwarisinya dari superkelas. Sebagai contoh, pada layar Anda bisa melihat saya menambahkan deklarasi sebuah metode yang diberi nama makan. Pada metode makan tersebut akan dituliskan penduduk makan menggunakan sumpit yang nantinya akan ditampilkan ke konsol. Jika kita melakukan instansiasi penduduk dan mahasiswa, kemudian memanggil metode makan pada masing-masing objek, bisa dilihat hasilnya adalah sama. Akan muncul tulisan penduduk makan pakai sumpit. Tulisan ini akan muncul dua kali karena pemanggilan metode makan dilakukan dua kali, yaitu satu terhadap objek penduduk dan satu lagi terhadap objek mahasiswa. Nah, sekarang kita akan mengubah perilaku metode makan pada semua objek mahasiswa.
Nah, di sini kita melakukan method overriding. Pada method overriding, sebuah metode yang memiliki identitas yang persis sama dengan metode yang dimiliki oleh superclass, nantinya akan ditulis ulang beserta perilaku yang nantinya akan dijalankan oleh metode tersebut. Pada metode makan yang dimiliki oleh mahasiswa, perilakunya kita ubah sehingga nantinya akan menampilkan tulisan mahasiswa makan dengan sendok dan garpu ke layar konsol. Oke, sekarang eksekusi kode programnya dan lihat hasilnya bagaimana. Demikian materi video kali ini, semoga bermanfaat bagi Anda. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan untuk menonton video ini. Saya berharap Anda semakin mantap dalam belajar pengembangan perangkat lunak berbasis objek. Kuncinya latihan, latihan, dan latihan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Horas, horas, horas.